Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nizar Irfan Heriansyah dengan NIM C2401231095 dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Molekuler. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses isolasi DNA. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, isolasi DNA adalah proses pemisahan dan pemurnian molekular DNA dari sel-sel atau komponen lain yang terdapat di dalamnya, seperti protein, lipid, dan karbohidrat. DNA sendiri mengandung informasi genetik yang sangat unik bagi makhluk hidup. Kemudian lanjut ke prosedur. Pada prosedur isolasi DNA, kita akan melakukan isolasi ekstraksi, elektroforesis, amplifikasi, dan uji kualitas PCR. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah DNA itu harus tidak ada kontaminan. Kemudian harus dilakukan dengan metode yang efektif. Lalu metodenya itu harus sesederhana mungkin dan tepat, tidak bertele-tele. Yang terakhir, sebisa mungkin metode tersebut tidak merusak struktur dari DNA-nya. Di sini saya sudah membuat rangkaian kerja dari prosedur isolasi DNA yang akan saya tampilkan di sebelah sini. Jadi teman-teman, saat kita akan mengisolasi DNA, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan sampel sebanyak 0,05 gram ke dalam tube. Kemudian tambahkan 200 ml GT buffer pada sampel tersebut. Lalu homogenkan menggunakan vortex. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan 20 mikroliter Protka ke dalam sampel yang sudah di vortex tadi, yang sudah dihomogenkan tadi. Lalu kalian shake atau goyangkan sebanyak selama 30 detik. Kemudian setelah digoyangkan 30 detik, letakkan sampel tersebut di inkubator atau menginkubasinya selama 30 derajat sampai 60 derajat. Lalu invert sebanyak 30 kali. Kemudian masukkan 200 mikroliter GT buffer. Lalu shake ulang sebanyak selama 5 detik. Kemudian inkubasi kembali si sampel tersebut selama 20 derajat Celcius, 60 sampai 60 derajat Celcius. Lalu invert setiap 5 menit sebanyak 30 kali. Kemudian masukkan preheat. Masukkan preheat ke dalamnya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan 200 mikroliter ETOH. Kemudian menggoyangkannya lagi sebanyak 10 hingga 30 menit. Lalu setelah melaksanakan prosedur tadi, masukkan si sampel tersebut ke dalam freezer. Tunggu selama 30 menit hingga setengah hari. Lalu setelah melewati proses freezer, transfer spin 60 volume. Kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam centrifuge 14.000 hingga 16.000 sebanyak 9 hingga 30 menit. Kemudian buang cairan bawah atau yang biasa kita sebut dengan natan. Tambahkan 400 ml buffer. Kemudian masukkan lagi ke dalam centrifuge-nya sesama 14.000 hingga 16.000 selama 30 menit. Kemudian buang kembali cairan bawahnya. Nah, setelah melakukan proses centrifuge yang kedua kali, kita tambahkan 200 ml N2 buffer. Kemudian centrifuge sebanyak 14.000 hingga 16.000 dan buang cairan bawahnya kembali. Lalu centrifuge kembali lagi 14.000 hingga 16.000. Kemudian hasil dari centrifuge
sebelumnya dipindahkan dari GTC Doom ke tube yang 1,5. Nah, setelah berhasil dipindahkan, ditambahkan 50 ml preheat 2 kali pengulangan, kemudian tunggu selama 10 menit dan centrifuge untuk yang terakhir kalinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.